Malaikat Jibril dan kamu bilang iya, kuhancurin mereka. Tapi kalian tahu apa jawaban Rasulullah, Wak? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana puasa kalian sejauh ini, Wae? Semoga kita semua masih semangat menjalani ibadah puasa sampai selesai nanti ya. Dan untuk menyemangati kalian berpuasa di malam ini, aku akan kembali lagi membawakan dan juga melanjutkan kisah tentang junjungan kita semua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di minggu kemarin aku sudah bercerita tentang karakter dan juga mukjizat Rasulullah, malam ini aku akan bercerita tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Dimana ketika pertama kali berdakwah, Rasulullah ini mengalami berbagai ujian dan juga tantangan dari orang-orang Quraisy. Tapi walaupun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa bersikap sabar, tawakal dan juga memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi beliau. Nah, di video ini aku juga akan bercerita tentang 3 keteladanan Rasulullah yang tercermin di beberapa peristiwa-peristiwa semasa beliau ini berdakwah, ya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, seperti yang kita tahu semua, setelah menerima wahyu, Rasulullah ini mulai mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi awalnya, ya kan? Yaitu menyampaikan ajaran Islam hanya kepada orang-orang terdekat beliau aja. Di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, dan juga Zaid bin Harisah, anak angkat beliau. Nah, setelah mendengar dakwah Rasulullah, mereka tidak butuh waktu lama untuk yakin memeluk ajaran Islam. Lalu, selang beberapa waktu kemudian, Rasulullah mulai mendapatkan pengikut yang lebih banyak lagi. Dari yang awalnya cuma 3 orang menjadi 40 orang. Tapi meskipun sudah memiliki 40 orang pengikut, Rasulullah ini tetap melakukan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi. Karena selain perintah untuk menyampaikan secara terang-terangan itu belum turun, belum dikasih sama Allah, kondisi Mekah kala itu tuh juga masih belum kondusif. Hampir seluruh kaum Quraisy ini masih menyembah berhala dan belum juga bisa menerima ajaran yang bertentangan dengan keyakinannya mereka, belum mau menerima mereka, ya kan. Nah, setelah 3 tahun menjalankan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa taala pun baru turun wahyunya memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Dan seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, ketika Rasulullah berdakwah di Bukit Safa, orang pertama yang menolak dan juga mencemooh beliau adalah pamannya Rasul sendiri, yaitu Abu Lahab. Peristiwa itulah yang menjadi awal mula turunnya surat Al-Lahab, itulah yang mengandung berita bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa dan juga celaka di akhirat nanti. Nah, selain dimusuhi oleh paman sendiri yaitu Abu Lahab, Rasulullah ini juga dimusuhi oleh Fir'aunnya umat kala itu, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab ini menjadi tokoh yang paling membenci Islam dan juga sering melakukan kezoliman kepada Rasulullah. Tapi walaupun mereka berdua ini sama-sama zolim, di sini ada sebuah fun fact nih. Jadi kalau Abu Lahab ini udah menentang Rasulullah sejak pertama kali berdakwah, Abu Jahal, Fir'aunnya umat satu lagi nih, justru sebaliknya. Pada saat itu Abu Jahal tuh sebenarnya percaya kok, bahwa Rasulullah ini adalah utusan Allah. Diri dia sendiri percaya. Dan kepercayaan itu juga muncul karena sejak kecil Rasulullah tuh sama sekali gak pernah berbohong atau juga berdusta. Abu Jahal tahu, Abu Jahal saksinya. Tapi karena hati Abu Jahal ini sudah tertutup oleh fanatisme dalam menyembah berhala, dia pun menolaklah ajaran Islam itu dan memilih untuk memusuhi Rasulullah. Nah, dengan kata lain, Abu Jahal ini nggak mau kebiasaannya menyembah berhala itu diberhentikan gitu aja sama Rasul gitu. Dan parahnya lagi, selain menolak ajaran Islam, Abu Jahal dan juga Abu Lahab ini menjadi orang pertama yang selalu berusaha menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Dia tuh paling benci gitu sama Rasulullah. Hampir setiap waktu mereka ini selalu mencaci maki dan juga merendahkan Rasulullah. Inilah 2 biang keladinya. Kebencian itu jugalah yang membuat sang paman Abu Lahab menghasut kedua anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah supaya menceraikan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum. Dan FYI, pada masa itu Ruqayyah ini menikah dengan Utbah, anaknya siapa? Anak Abu Lahab. Sementara Ummu Kalsum menikah dengan Utaibah, anak Abu Lahab yang lain, sejak Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, ya. Nah, penghasutan itu dilakukan sama Abu Lahab, yaitu bertujuan untuk merendahkan Rasulullah di mata orang Mekah. Atau gampangnya dia tuh kayak pengen menyebarkan isu di mana putri Rasulullah ini dicampakkan oleh anak-anaknya, kayak gitu. Nah, selain dicemooh oleh
saudaranya sendiri, oleh pamannya sendiri, Wak. Rasulullah juga ditentang oleh hampir seluruh kepala suku Quraisy. Pada saat itu, Wak, mereka berlomba-lomba menentang dakwah Rasulullah supaya tidak ada lagi orang Mekah yang mau masuk Islam. Kompor-kompori sama mereka. Abu Lahab sama Abu Jahal juga pemimpin Quraisy. Makanya banyak juga pengikutnya yang akhirnya menolak ajaran Rasulullah kan, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, pertentangan itu pun secara perlahan-lahan, Wak, mulai naik level nih, naik terus. Dari yang awalnya cuma menentang, mencemooh gitu kan, berubah jadi menyakiti Rasulullah secara fisik dan juga mental. Tapi walaupun begitu, Rasulullah selalu berbesar hati ketika menghadapi kezoliman dari kaum Quraisy ini, Wak. Ini sekarang aku mau jelasin kejahatan apa saja yang sudah pernah dilakukan sama Quraisy dan juga apa respon dari Rasulullah terhadap kezoliman itu, Wak, ya. Masuk. Perlakuan buruk kaum Quraisy terhadap Rasulullah ini, Wak, bermula dari pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh Quraisy. Salah satunya bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, nah ceritanya pada suatu hari Uqbah ini mengundang Rasulullah untuk menghadiri acara makan bersama di rumahnya. Nah, mendengar ajakan itu ya Rasulullah pun langsung mengiyakan lah kan, karena beliau pun ingin mengajak Uqbah ini untuk masuk Islam. Sesampainya di rumah Uqbah, Wak, Rasulullah langsung dijamu lah itu dengan berbagai hidangan yang sangat lezat dan juga menggiurkan. Tapi waktu itu Rasulullah nggak mau mengambil hidangan yang sudah dihidangkan itu, Wak, yang sudah Uqbah suguhkan itu, nggak mau. Rasulullah justru berkata, "Wahai Uqbah, aku tidak akan memakan makanan ini kecuali engkau mau bersyahadat," kata Rasulullah. Uqbah jawab, "Wahai Muhammad, engkau adalah tamuku. Jangan paksa aku melakukan hal-hal yang aku tidak bisa ya," katanya. Rasulullah bilang lagi, "Wahai Uqbah, yang jelas aku tetap tidak mau memakan makanan ini sampai engkau bersyahadat," kata Rasulullah lagi. Nah, karena tradisi masyarakat Arab di masa itu adalah menghormati tamu, Uqbah ini setelah dikatakan kayak gitu sama Rasulullah juga jadi nggak enak hati sama Rasulullah. Dia juga nggak enak hati Rasulullah menolak hidangannya. Alhasil Uqbah pun terpaksa bersyahadat. Ya, bersyahadat dia, Wak. Dan meskipun awalnya terpaksa, Rasulullah juga tahu kalau Uqbah sedang terpaksa. Tapi pada saat itu Rasulullah berharap Islamnya Uqbah ini bisa menjadi titik balik perubahan keimanan. Karena sebelum-sebelumnya pernah terjadi kayak gini juga, Wak. Hamzah, paman beliau, juga pernah kayak syahadat terpaksa gitu. Nggak tahu, terucap aja kayak gitu. Bukan dari dalam hatinya. Tapi setelah bersyahadat, Allah tanamkan hidayah dalam hatinya sampai Hamzah pun menjadi syuhadanya umat Islam. Nah, kayak gitulah. Rasulullah juga berharap Uqbah juga digitukan gitu. Nah, terus setelah acara makan-makan itu selesai, Wak, kaum Quraisy yang lain yang nggak hadir di perjamuan itu dihebohkanlah dengan isu bahwa, "Weh, Uqbah udah masuk Islam," kata mereka. Nah, nggak lama dari situ Uqbah pun didatangi lah kan sama sahabat-sahabatnya sesama tokoh Quraisy ini yang bernama Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay ini bestinya Uqbah, Wak. Dia nanya, "Wahai Uqbah, apa betul kau sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad?" katanya. "Oh, tenang, itu tidak betul sahabatku. Sebenarnya aku bersyahadat karena ya aku cuma menghargai Muhammad sebagai tamuku aja," kata Uqbah. "Apakah benar yang kamu katakan itu?" "Betul, gak sungguh-sungguh, aku cuma terpaksa aja." "Baik, kalau begitu aku ingin sekarang juga kamu mendatangi Muhammad dan meludahi wajahmu," kata Ubay kayak gitu. Ya Allah ya Robbi, di situ Uqbah balik nanya lagi, "Loh, kenapa harus dengan cara itu sahabatku? Tidak ada cara lain untuk membalas Muhammad? Berlebihan sekali itu," katanya. Nggak ada. "Pokoknya kau harus temui Muhammad sekarang dan kau harus ludahi dia," kata Ubay kayak gitu. Dan selain Ubay, Wak, beberapa tokoh Quraisy lainnya juga meminta Uqbah untuk melakukan hal yang sama, yaitu ya Allah, meludahi Rasulullah. Mereka nyuruh kayak gitu, Wak. Nah, karena dorongan itu semakin banyak lagi, akhirnya Uqbah di situ betul-betul dilakukannya, Wak. Dia temui Rasulullah langsung dan mohon maaf nih, diludahinya wajah Rasulullah langsung, Wak, diikuti ya kata setan-setan nih. Nah, di sisi lain ketika mendapatkan perlakuan seburuk itu, Rasulullah lawan dia. Rasulullah marah? Enggak. Rasulullah diam aja, Wak, diam, dan sama sekali tidak membalas perilaku Uqbah yang kurang ajar tuh. Nah, berkat kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang berisi tentang penyesalan Uqbah. Datang langsung surat tuh. Nah, di dalam ayat itu, Wak, disebutkan bahwa nanti nih di hari akhir ada orang zolim. Kata Allah nih, ada orang zolim yaitu Uqbah yang menyesali perbuatannya karena tidak mengikuti Rasulullah. Tapi walaupun sudah diberikan gambaran tentang masa depannya, Wak, pada saat itu Uqbah belum ngerasa jerah. Ini Quran turun langsung nih ayat itu untuk dia. Nah, enggak jerah dia, Dia justru semakin berani lagi berbuat zolim kepada Rasulullah dengan level yang lebih ekstrim lagi, meningkat lagi levelnya, Wak.
Jadi pada suatu hari Uqbah ini mendatangi lagi Rasulullah dengan membawa tulang unta yang sudah dihancurkan menjadi abu gitu loh. Nah gak lama kemudian Uqbah tiba-tiba menaburkan abu itu ke astagfirullah, ke wajahnya Rasulullah sembari mengejek, "Wahai Muhammad, engkau yang bilang Allah akan menghidupkan tulang-tulang yang hancur ini, ha?" Kata gitu, astagfirullah. Nah mendapatkan perlakuan itu Rasulullah sekali lagi tidak membalas. Rasulullah diam. Beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu tentunya apa nggak langsung didengar sama Allah, dan juga menjadi awal mula turunnya surat Yasin ayat 76 sampai 79 yang kurang lebih isinya, jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Nah turunnya ayat ini seolah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi sebaik-baik penolong bagi Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah meninggalkan umatnya, apalagi Rasulullah. Di masa-masa sulit sekalipun turun ayat itu untuk menjelaskan hal itu. Nah selain mengalami kejadian itu Rasulullah juga diuji secara keimanannya oleh kaum Quraisy. Jadi pada suatu ketika nih Rasulullah pernah didatangi lagi sama 3 tokoh Quraisy. Mereka adalah Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah ini sebelum beliau masuk Islam, dan juga Aswad bin Abdul Muthalib ya. Nah setelah bertemu dengan Rasulullah, ketiga orang ini bilang, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin tidak kami musuhi, sembahlah Tuhan kami sehari dan kami akan menyembah Tuhanmu sehari," kata mereka. Rasulullah jawab, "Enggak, saya tidak mau. Tuhan yang kamu sembah adalah makhluk sepertiku dan seperti kalian semua. Jadi untuk apa disembah? Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala," kata Rasulullah. Yang dimaksud sama mereka bertiga itulah berhala. Nggak menyerah di situ sih, 3 orang ini ngomong lagi, "Oke, kalau begitu gimana kalau kamu menyembah Tuhanku 1 hari dan kami akan menyembah Tuhanmu setahun?" Bagaimana? Kata mereka. Tidak, tetap tidak bisa. Aku hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Nah, berkat keteguhan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pun kembali menurunkan surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat gegara peristiwa inilah. Surat Al-Kafirun ini berisi tentang penegasan akan perbedaan keyakinan antara umat Islam dengan umat lain. Di ayat terakhir surat ini kan berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya apa? Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Nah, surat Al-Kafirun ini menegaskan bahwa seorang muslim harus berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi ke ceritanya. Nah, karena Rasulullah kembali menolak tawaran itu, orang-orang Quraisy ini pun jadi marah besar lagi dan menganggap kalau Rasulullah ini sedang menantang mereka. Nah, kemarahan itulah yang mendorong kaum Quraisy untuk kembali lagi berbuat zolim kepada Rasulullah. Pernah suatu hari nih, tetangga Rasulullah sengaja ditaruh berbagai macam sampah, berbagai macam, sampah makanan, sampah sisa penyembelihan hewan, sampah-sampah lainnya di depan rumah beliau. Hal itu sengaja mereka lakukan karena mereka mau bikin Rasulullah ngerasa terganggu. Rasulullah enggak, bukannya marah apalagi terganggu. Ketika Rasulullah melihat sampah-sampah itu depan rumahnya, Rasulullah bersikap tenang dan beliau hanya berkata, "Jadi beginikah cara kalian memperlakukan tetangga?" Cuma gitu aja kata Rasulullah. Terus setelah ngomong kayak gitu, Rasulullah udah dibersihkannya sampah-sampah itu dari rumah beliau tanpa ada sedikit pun perasaan dendam. Bayangin rumah Rasulullah tuh udah dikotori, tapi beliau sama sekali nggak ada niat buat balas dendam tuh loh. Nah, sikap Rasulullah ini dan juga yang tadi sudah kujelaskan itu menyadarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak balas dendam dan memilih bersabar. Orang yang berniat menjatuhkan kita, justru akan merasa lelah dengan sendirinya nanti. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita kepancing emosi dengan kezoliman orang-orang itu, kita cuma buang-buang waktu dan tenaga aja, Contoh apa yang dilakukan sama Rasulullah? Diam. Nah, selain beberapa kisah yang kujelaskan tadi, sifat kesabaran Rasulullah SAW juga tercermin pada peristiwa di saat beliau dilempari kotoran oleh kaum Quraisy. Jadi ceritanya pada saat itu Rasulullah ini sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, ya kan. Nah, bersama dengan itu adalah ini lagi, ya kan, sekumpulan orang-orang Quraisy yang juga sedang menyembelih hewan nggak jauh dari lokasi Rasulullah sholat nih, Nah, selesai menyembelih, orang-orang Quraisy itu mengumpulkan semua kotoran pup-pupnya hewan yang mereka sembelih ini ke sebuah wadah, ditaruh sama mereka di wadah ini. Nah, nggak lama setelah itu salah satu dari kafir ini bilang,
siapa di antara kalian yang berani ngeletakin ini kotoran di kepalanya Muhammad waktu dia lagi sholat, kata dia kayak gitu. Nah, mendengar pertanyaan itu, datanglah si Uqbah ini lagi nih, yang udah ngeludahin Rasulullah tadi tuh, datang lagi si Uqbah, dia langsung angkat tangannya, aku mau menumpahkan kotoran itu di kepala Muhammad, kata si Uqbah. Dan setelah berkata kayak gitu, Uqbah kemudian langsung mendatangi Rasulullah yang pada saat itu sedang bersujud. Dibawanya wadah itu, Rasulullah lagi sujud, ditumpahkannya lah kotoran itu di atas kepala beliau. Wah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Uqbah kok kalau ada sepak kepala, ya astagfirullah, puasa. Dah, waktu Uqbah ngelakuin hal laknat ini, orang-orang Quraisy yang tadi itu ketawa dengan kezoliman mereka. Astagfirullah. Nah, di sisi lain ketika mendapatkan perlakuan itu, Rasulullah ngapain? Rasulullah hanya diam, tidak bergerak dan tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Barulah selang beberapa saat kemudian Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah yang sangat beliau sayangi, mendatangi Rasulullah dengan menangis karena tidak tega sang ayah diperlakukan sejahat itu. Fatimah dengan menangis pelan-pelan dibersihkan oleh kotoran yang ada di kepala ayahnya sampai tidak tersisa sedikit pun. Astagfirullah, ya Allah, terbayang sama gua. Oke, bersama dengan itu Rasulullah juga langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya Allah, adililah Uqbah. Dia sudah menumpahkan kotoran di kepala saya." Disebut sama Rasulullah, Uqbah. Nah, selain menyebut Rasulullah, Rasulullah juga menyebut nama orang-orang Quraisy yang lagi ketawain Rasulullah satu persatu, disebut sama Rasulullah. Ya Allah, adililah juga fulan, 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 fulan. Mereka menertawakan kezaliman yang dilakukan pada saya. Rasulullah sebut juga itu semua. Pokok betul-betul disebut namanya sama Rasulullah. Doa Rasulullah jemput nama ke Allah. Dan kalian tahu, beberapa tahun setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala membalas tuntas perbuatan jahat mereka. Menurut hadis Imam Bukhari, orang-orang Quraisy yang namanya disebut oleh Rasulullah kala itu mendapatkan balasan berupa tewas terbunuh di perang Badar. Semua tewas. Buat kalian yang belum tahu, kalian harus tonton si perang Badar. Perang Badar itu adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin lawan kaum kafir Quraisy. Aku udah pernah ngebahas tentang perang Badar di video aku tahun-tahun lalu lah. Nanti kalian ambil habis tonton video ini ya. Oke, lanjut lagi ceritanya. Astagfirullah. Nah, meskipun menerima berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari kaum Quraisy, Rasulullah SAW tetap teguh dan tetap menyebarkan ajaran Islam. Berkat keteguhan itu, ada dua pemuka Quraisy yang dulunya menjadi musuh pindah haluan menjadi pengikut beliau. Siapa dia? Masih ingat kalian yang selalu nonton video-video Islam aku? Dua orang ini musuhnya Rasulullah dulu, yang menjadi penguat Rasulullah di kemudian hari adalah Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah, dan yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, semenjak kedua tokoh ini masuk Islam, kaum Quraisy jadi makin kepanasan mereka. Karena apa? Karena Hamzah sama Umar ini bukanlah orang sembarangan, mereka dikenal orang yang sangat pemberani dan gak ada takutnya. Paling ditakuti malah. Mereka berdua nih, kalau misalnya berburu, burunya singa. Tegak di kuda, kakinya nempel di tanah. Nah, ini dua-duanya Hamzah dan juga Umar masuk Islam. Nah, Quraisy khawatir masuknya Hamzah dan Umar ini membuat orang Islam jadi makin banyak lagi kan. Mereka jadi takut kehilangan kekuasaan nih. Nah, lalu untuk mencegah meluasnya ajaran Islam, kaum Quraisy pun berinisiatif untuk memboikot Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin lainnya. Jadi di situ Quraisy tuh nggak cuma ngezolimin secara lisan dan fisik ke Rasulullah aja, tapi juga mengisolasi kaum muslimin supaya ajaran Islam ini tidak tersebar luas. Panik mereka, takut diisolasi, diboikotnya Rasulullah sama kaum muslimin. Tapi lagi-lagi meskipun diperlakukan seperti itu, Rasulullah tetap bersabar dan juga bertawakal dalam menghadapi semua ujiannya. Di segmen selanjutnya aku akan membahas kisah tentang pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan juga bagaimana sikap Rasulullah saat menghadapi masalah itu. Masuk. Kisah diboikotnya Rasulullah oleh kaum Quraisy ini juga berawal dari turunnya surat Al-Najm ayat 33 sampai 62. Nah, ayat ini membahas tentang pentingnya bersujud dan juga mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di depan Ka'bah bersama para sahabat. Nah, di saat yang sama beberapa kaum kafir Quraisy ini juga lagi ada di sana. Di situlah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan juga beberapa orang kafir Quraisy lainnya kan. Nah, ketika surat Al-Najm
ini turun, Rasulullah SAW langsung membaca dengan keras ayat itu supaya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar beliau. Nah, selesai membaca ayat itu, Rasulullah langsung bersujud dan diikuti juga oleh para sahabat. Nah, setelah para sahabat sujud, ternyata seluruh kaum Quraisy kafir yang ada di sana tuh, Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan ini juga ikut bersujud, karena setelah mendengar keagungan dari ayat-ayat itu. Dan dari sekian banyak orang yang bersujud, ada tuh satu orang Quraisy lagi yang tidak ikut bersujud. Kenapa dia tidak bersujud? Karena orang ini adalah laki-laki yang sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk membungkukkan badannya. Tapi walaupun kayak gitu, dia berusaha untuk mengambil segenggam tanah, lalu ditempelkannya lah itu di dahinya dan berkata, aku tidak mampu bersujud, tapi inilah bentuk partisipasiku, kata fulan ini. Nah, hal itu berarti menandakan kalau dia ini juga ikut bersujud atas keagungannya surat Al-Najm yang baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir ikutan bersujud setelah mendengar itu. Bahkan orang yang tidak mampu sujud pun mengusahakan untuk sujud walaupun dia tidak mampu gitu. Nah, setelah peristiwa menghebohkan itu, jarang-jarang lah kan kompak dia Abu Jahal mau ikut bersujud sama Rasulullah. Nah, sejak peristiwa menghebohkan itu mulailah tersiar kabar bahwa seluruh kaum kafir Quraisy ini sudah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Tapi bukannya bangga, kaum Quraisy di situ justru ngerasa malu. Mereka mikir, dulu kami menghalangi dakwah Muhammad, tapi kenapa sekarang kita jadi ikutan bersujud waktu mendengar dia membacakan surat yang dilantunkan, kata mereka. Di alam bawah sadar mereka mengakui kok apa yang dikatakan sama Rasulullah itu benar, tapi karena fanatisme kebodohan orang-orang ini jadi mau menentang Rasulullah. Nah, setelah peristiwa itu kaum kafir Quraisy sudah dianggap menjadi pengikut Rasulullah, malu mereka. Nah, rasa malu itulah yang kemudian mendorong kaum Quraisy untuk memboikot Rasulullah dan juga para sahabat muslimin yang lain. Jadi bisa dibilang peristiwa turunnya surat Al-Najm tadi itu betul-betul meluluhkan hati kaum Quraisy padahal. Makanya mereka tega melakukan pemboikotan itu kepada Rasulullah karena mereka malu. Mereka tetap nggak mau ngakuin itu. Padahal dalam hatinya iya tuh betul kok ajaran Rasul. Nah, kemudian karena sudah mantap ingin memboikot Rasulullah, kaum kafir Quraisy ini pun mengeluarkan suatu peraturan tertulis yang ditempel sama mereka di dinding Ka'bah, ya kan, di mana di dalam peraturan itu berisi setidaknya ada 2 larangan yang ditujukan kepada seluruh penduduk Mekah. Larangan pertama, kaum Quraisy melarang orang-orang Mekah untuk melakukan transaksi dengan Rasulullah dan juga kaum muslimin lainnya, baik itu membeli atau menjual barang kepada mereka. Lalu larangan yang kedua adalah kaum Quraisy juga melarang orang-orang Mekah untuk menikahi atau menikahkan anak mereka dengan keturunan kaum muslimin. Ya, keluarlah larangan itu. Nah, di sisi lain mengetahui berita pemboikotan itu, ada lagi 3 suku dari Quraisy yang justru membela Rasulullah. Nah, ketiga suku ini adalah suku dari keluarga besarnya Rasulullah, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Manaf. Nah, ketiga suku ini memang bagian dari kaum Quraisy, malah suku besar lagi nih. Dan ketiga bani ini adalah bani pendahulunya Rasulullah. Nah, pada saat itu ketiga suku ini berusaha menolong Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin walaupun mereka semua belum masuk Islam, tapi karena ada garis keturunannya di darahnya Rasulullah, jadi mereka ingin melindungi Rasulullah sebagai saudara lah kayak gitu. Nah, sayangnya pertolongan itu tidak dilakukan, ya tadi aku bilang, atas dasar keimanan, tapi atas dasar fanatisme kesukuannya mereka. Jadi gampangnya mereka ini membela Rasulullah ya cuman karena Rasulullah adalah keluarga mereka aja, bukan karena mereka percaya dengan ajaran Islam. Tapi walaupun begitu, ketiga suku tadi betul-betul berusaha keras untuk melindungi Rasulullah dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Lalu karena pemboikotan itu dirasa sudah mengkhawatirkan, Abu Thalib atau pamannya Rasulullah yang kala itu juga belum beriman, paman yang paling menyayangi Rasulullah, mengajak Rasulullah dan juga kaum muslimin untuk tinggal di Syi'ib Abu Thalib atau perkampungan Abu Thalib. Nah, perkampungan ini terletak di jalan kecil yang berada di antara dua lembah. Nah, lokasi perkampungan itu betul-betul terpencil kali, dan juga terisolasi dari keramaian kota Mekah. Nah, Rasulullah pindah ke sana, Nah, selama tinggal di perkampungan itu, Rasulullah dan kaum muslimin juga mengalami masa-masa yang sangat berat. Pada saat itu mereka hidup serba kekurangan karena sumber makanan di perkampungan itu jumlahnya terbatas. Mirisnya lagi mereka juga kesulitan membeli pasokan makanan dari luar karena ya tadi hasutan kafir Quraisy. Jadi kalau misalnya ada pedagang nih yang datang gitu kan ke Syi'ib, ke
perkampungan Abu Thalib ini, Wak, kaum Quraisy akan menghasut si pedagang ini untuk dah balik aja, putar balik aja kalian. Atau kalau kalian mau jual, naikkan harga jualnya, kata kafir Quraisy kayak gitu. Nah, pada waktu itu ada memang beberapa lah pedagang kan yang berniat menjual dagangannya ke perkampungan Abu Thalib ini. Ayo lah weh, kasihan kita jualin aja lah ke sana. Mereka mau makan apa? Adalah nih beberapa pedagang-pedagang yang memang mau ngejualin barangnya kan. Nah, waktu udah nyampe tengah jalan, Wak, ketemu sama si Abu Lahab. Abu Lahab bilang, bentar, kalian mau kemana? Nah, kalau kalian berniat untuk menjual dagangan ini kepada Muhammad dan juga pengikutnya, naikkan harganya barang itu ya, supaya mereka nggak bisa beli. Nah, nanti kalau misalnya mereka nggak sanggup beli nih ya, dah aku kasih nanti dagangan yang ke aku yang beli, ku naikkan lagi harganya, lipat gandakan. Mau kau? Kata Abu Lahab kayak gitu. Nah, setelah diiming-imingi kayak gitu, Wak, dah para pedagang ini pun langsunglah menjual barang-barang mereka ke Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kami tidak perlu ke sana, tapi kau beli ini ya 3 kali lipat, kata pedagang. Oh iya, saya beli. Betul dia beli sama Abu Lahab, Wak. Saking dia nggak maunya barang-barang ini nyampe ke tempat Rasulullah. Ya udah, karena dagangan si pedagang udah habis, udah diborong semua sama Abu Lahab. Kaum muslimin yang tinggal di Syi'ib Abu Thalib pun tidak bisa membeli makanan ataupun juga mendapatkan pasokan makanan dari para pedagang-pedagang ini. Nggak berhenti di situ aja, Abu Jahal dia juga ikut-ikutan. Abu Jahal juga ikut menghalangi datangnya bantuan kepada kaum muslimin, Wak. Pernah satu ketika ya, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha yaitu Hakim bin Huzam ngerasa iba lah gitu, kasihan lah sama kaum muslimin yang lagi terisolasi ini kan. Nah, Hakim pun berpikir, harusnya kita nggak perlulah sejahat itu sama mereka. Toh mereka juga masih bagian dari Quraisy. Nah, berawal dari rasa kasihan itu, Wak, Hakim pun pergilah ke Syi'ib Abu Thalib tadi dengan membawakan banyak sekali makanan, Wak. Tapi pas waktu nyampe tengah jalan, Hakim ketemu sama Abu Jahal. Nah, di situ Abu Jahal bilang, "Hei Hakim, mau pergi kemana kamu?" Hakim bilang, "Itu urusanku, kau nggak perlu tahu." Abu Jahal bilang lagi, bentar, apa kau membawa makanan-makanan yang lagi kau bawa di untamu ini ke tempat Muhammad dan juga teman-temannya? Itu urusanku, kau udah nggak perlu ikut campur, kata Hakim kan. Sungguh ini adalah urusanku dan kau dilarang membawakan makanan sedikit pun untuk mereka. Dah pulang aja lah sekarang, jangan kesini lagi, kata Abu Jahal. Tapi meskipun sudah dihalang-halangi sama Abu Jahal, Wak, Hakim nggak peduli sama sekali di situ kan. Dia tetap mengantarkan makanan itu ke perkampungannya Abu Thalib. Sesampainya beliau di sana, Wak, ternyata makanan yang dibawa Hakim tidak cukup untuk memberi makanan seluruh penduduk Syi'ib yang terisolasi ini, Wak. Alhasil sebagian besar dari mereka tidak kebagian makanan dan terpaksa menahan lapar. Saking sulitnya sumber makanan, Wak, biasanya mereka itu hanya memakan itulah dedaunan aja dan juga bangkai unta yang sudah dikeringkan. Nah, karena makanan itu tidak cukup untuk menambahkan nutrisi, gak jarang juga pada saat itu, Wak, beberapa anak kecil dan juga orang dewasa di perkampungan Abu Thalib itu meninggal dunia akibat kelaparan. Jadi udah jatuh korban di sini. Bisa kalian bayangin kan betapa sulitnya Rasulullah dan juga kaum muslimin lainnya bertahan hidup di sana. Tapi meskipun mengalami masa-masa yang sulit, Wak, Rasulullah tidak pernah berputus asa sama sekali. Rasulullah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar. Setelah diboikot selama 3 tahun, Wak, Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menjawab doa itu dengan menggerakkan hati seorang tokoh Quraisy yang bernama Hisham bin Amr ya. Nah, jadi pada saat itu, Wak, Hisham ini tiba-tiba berpikir bahwa pemboikotan terhadap Rasulullah ini adalah kesalahan yang harus segera dihapuskan. Nah, dari situ Hisham kemudian berniat untuk mencabut aturan pemboikotan Quraisy kepada kaum muslimin. Tapi karena nggak bisa menghentikan aja aturan itu sendirian, Wak, Hisham pun mencari tokoh Quraisy yang lain yang sepemikiran samanya. Jadi sama-sama juga sebenarnya ingin menghentikan pemboikotan Rasulullah karena kasihan sama Rasulullah dan para sahabat. Nah, setelah beberapa saat mencari, Hisham akhirnya menemukan 4 tokoh Quraisy yang juga ingin mencabut aturan itu. Nah, keempat itu adalah Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham dan juga Zam'ah bin Aswad. Nah, setelah mereka berlima ini sepakat, Hisham dan keempat orang ini pun lalu pergi ke Ka'bah untuk mencabut aturan yang memang sudah ditempelin sama Quraisy di situ kan. Nah, pas mereka sampai ke sana, Wak, mereka terkejut karena ternyata surat larangan atau surat pemboikotan yang dibuat Quraisy 3 tahun yang lalu, Wak, udah rusak gegara dimakan rakyat tanah. Nah, dengan rusaknya surat perjanjian itu, alhasil pemboikotan terhadap Rasulullah dan juga kaum muslimin resmi dihapuskan. Nah, setelah aturan itu dihapuskan, barulah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin lainnya bisa kembali ke rumah masing-masing dan juga menjalani hidup sebagaimana mestinya, Wak. Nah, peristiwa diboikotnya Rasulullah SAW oleh kaum Quraisy ini selalu mengingatkan kita untuk selalu bertawakal dan juga menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Wak. Sesulit apapun kondisi kita, kalau kita berserah diri, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar. Sabar ya.
Dan lanjut lagi, beberapa tahun setelah peristiwa pemboikotan itu, Wak, Rasulullah SAW kembali lagi mengalami ujian yang tidak kalah hebat, Wak. Ujian kali ini adalah wafatnya dua orang yang paling beliau sayangi. Yaitu siapa? Pertama Khadijah radhiyallahu anha, sang istri tercinta, dan yang kedua Abu Thalib, sang paman yang dari dulu dari beliau remaja sudah melindungi Rasulullah di segala situasi. Nah, wafatnya kedua orang ini, Wak, membuat Rasulullah bersedih sekali kala itu, sehingga masa itu aja disebut dengan tahun kesedihan oleh Rasulullah. Nah, bersamaan dengan datangnya tahun kesedihan ini, Wak, Rasulullah juga mendapatkan siksaan lagi dari kaum Quraisy. Bedanya siksaan Quraisy kali ini, Wak, terasa jauh lebih menyakitkan. Gegara apa? Gegara sudah tidak ada lagi dukungan dari istri ataupun paman beliau. Menurut sebuah riwayat, Wak, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada siksaan Quraisy yang lebih pedih daripada kematian Abu Thalib, kata Rasulullah. Nah, perkataan itu, Wak, menggambarkan bahwa betapa beratnya Rasulullah berdakwah tanpa kehadiran orang-orang terdekat beliau. Dulu sebelum Abu Thalib meninggal dunia, Wak, yang mencela, mencaci maki Rasulullah itu hanya petinggi-petinggi kafirnya aja. Tapi sejak Abu Thalib meninggal, Wak, yang turut menghina, mencaci maki Rasulullah adalah itu semua masyarakat Mekah. Anak-anak ikutan, pemuda ikutan, orang tua, laki-laki, perempuan, budak pun budak, orang yang merdeka, semua, pokoknya seluruh penduduk Mekah ini ikut menyakiti beliau, Wak. Dulu mereka nggak berani ikut-ikutan, petinggi-petingginya aja yang berani. Kenapa mereka nggak berani ikut-ikutan? Gara-gara takut sama Abu Thalib. Abu Thalib nggak ada ikut-ikutan mereka. Nah, kadang mengalami kesedihan dan juga penyiksaan yang bertubi-tubi, Rasulullah SAW akhirnya memilih untuk hijrah, belum ke Madinah, Wak, ke kota Taif. Ya, nah waktu itu Rasulullah memilih Taif karena kota itu dekat dengan Mekah, Wak, dan juga berada di daerah pegunungan yang sejuk. Nah, pada saat itu Rasulullah berharap bahwa beliau akan lebih mudah dalam berdakwah dan juga mendapatkan pengikut di kota Taif ini. Ya Allah, Wak, setibanya Rasulullah di sana, Rasulullah kembali lagi mengalami ujian yang tidak kalah menyakitkan. Tapi walaupun begitu, Rasulullah lagi-lagi tidak pernah menyimpan dendam dan juga memilih memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi beliau. Nah, sekarang, Wak, kita masuk ke segmen terberat, segmen terakhir yang menggambarkan sifat pemaaf dari Rasulullah setelah berdakwah ke Taif. Parah Taif, Wak. Nah, jadi, Wak, setelah sepakat meninggalkan Mekah, Rasulullah pun pergilah menuju Taif bersama Zaid bin Harisah atau anak angkat beliau dengan berjalan kaki. Nah, sesampainya di sana Rasulullah pun langsung menemui pemuka Taif atau petinggi Taif dan juga menyampaikan maksud kedatangan beliau di sana. Nah, by the way, di masa itu, Wak, Taif ini dipimpin oleh 3 bersaudara, ya. Mereka adalah Abnu Yalil bin Umair, Mas'ud bin Umair, dan juga Hubaib bin Umair, ya, 3 bersaudara. Nah, ketika mendengar keinginan Rasulullah, Wak, ketiga pemimpin itu, wah, langsung ditolak mentah-mentah. Abdul Yalil bilang, demi Allah aku tidak akan beriman kepadamu walaupun dinding Ka'bah runtuh. Gak lama Mas'ud saudaranya ikut lagi, demi Allah aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi ya Muhammad. Habib saudara yang lain juga bilang, bila engkau benar Rasul, maka berbahaya jika aku berbicara denganmu, kata mereka bertiga. Wah, ditolak mentah-mentah. Tapi walaupun ditolak, ya udah, Rasulullah pun berusaha ikhlas, Wak. Menurut beliau tujuan berdakwah kan hanya penyampaian, bukan penerimaan, ya kan. Nah, hal ini juga termasuk keteladanan yang juga harus kita ingat, Wak. Dimana kalau kita fokus pada penerimaan, kita akan kecewa di saat ada orang yang nggak mau menerima penjelasan kita. Tapi kalau misalnya fokus kita pada penyampaian, insya Allah kita nggak akan marah kalau penjelasan kita ditolak sama orang lain. Kami cuma menyampaikan kok, gitu loh. Gitu ya, teladani ya. Penyampaian bukan penerimaan. Nah, setelah mengalami penolakan itu, Wak, Rasulullah pun berkata kepada pemimpin Taif, baiklah, tidak apa-apa kalau kalian menolak ajaranku. Tapi apakah boleh aku berdakwah kepada penduduk-penduduk kota Taif? Kata Rasulullah. Mereka langsung jawab, demi Allah aku tidak akan mengizinkan kamu mendakwahi kaum kami pemimpinnya. Pada saat itu mereka bertiga ini khawatir masyarakat Taif tertarik menjadi pengikut Rasulullah. Dan kalau sampai mereka jadi pengikut Rasulullah, ya mereka takut kekuasaan mereka tergeser lah, terancam. Itulah kenapa mereka memutuskan untuk menolak keinginan Rasulullah SAW untuk berdakwah ini, Wak. Dan mirisnya lagi, selain menolak ajaran Islam, Wak, ketiga pemimpin bersaudara tadi ini juga langsung merencanakan perbuatan zolim kepada Rasulullah. Pada saat itu mereka menyuruh masyarakat Taif, masyarakat semuanya nih, untuk
melempari Rasulullah dengan batu. Dan pemimpinnya yang bilang masyarakat Taif pun nurut lah. Hari itu seluruh masyarakat Taif berjaga di depan rumah mereka, lalu udah berjaga nih depan rumah mereka masing-masing, lalu melempari Rasulullah yang sedang melintas. Dan kejamnya lagi mereka nih sengaja melemparkan batu dengan cara yang paling menyakitkan, dimana ketika Rasulullah mengangkat kaki beliau untuk melangkah, baru mengangkatkan kaki nih, maka kaki yang diangkat itulah yang dilempar pakai batu sama mereka. Jadi bukan pas lagi jalan dilempar sama batu tuh enggak. Betulan ditunggu sama mereka sampai Rasulullah ngangkatin kaki baru dilempar. Rasulullah angkat kaki baru dilempar. Kebayang sama kalian kayak gitu kan? Supaya apa? Supaya kaki Rasulullah makin sakit lagi, makin terluka parah. Kaki Rasulullah bukan sakit lagi, udah berdarah-darah dah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa darah yang mengalir dari kaki Rasulullah banyak kali, bahkan sampai darahnya melekat di sendal yang beliau pakai itu. Astagfirullahalazim, ya Allah sedih kali ya. Jalan dikit lempar, dilempar terus-terusan lah. Nah, setelah mengalami penolakan dan juga kekerasan dari masyarakat Taif, Rasulullah pun terpaksa meninggalkan kota itu dengan perasaan yang amat sangat sedih. Tapi walaupun Rasulullah sudah berusaha keluar, masyarakat Taif ini masih terus mengejar beliau. Hanya untuk itulah dia melempari beliau sama batu. Tetap peristiwa yang terjadi di kota Taif ini menjadi salah satu cobaan terberat dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah cobaan yang lebih berat daripada perang Uhud?" Kata Aisyah. Rasulullah menjawab apa? Ada. Yaitu ketika aku mendapatkan penolakan dari orang-orang Taif, kata Rasulullah. Jadi ibarat ya parah Mekah, parah Taif lagi, parah perang Uhud, parah Taif lagi. Dah lah kan, akhirnya singkat cerita setelah keluar dari kota Taif, Rasulullah pun kemudian beristirahat di kebun kurma milik Utbah dan juga Saibah. Nah, ketika sedang beristirahat di situ, Rasulullah juga memanjatkan doa yang kurang lebih seperti ini. Ya Allah, kemana aku harus pergi? Ke Mekah aku ditolak, ke Taif aku juga ditolak. Kemana lagi aku harus berdakwah ya Allah gitu, mungkin kata Rasulullah kan. Nah, gak lama kemudian ini malaikat Jibril muncul di balik awan dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah sudah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung untuk menaati perintahmu. Dan kalau engkau berkenan, aku akan menjungkir balikan bumi ini dan menimpakan dua gunung itu ke atas punggung mereka yang sudah melukaimu." Aduh, merinding aku. Itu ya, malaikat Jibril dan kamu bilang iya, kuhancurin mereka. Tapi kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Dengan tenang beliau bilang, "Tidak wahai Jibril, jangan lakukan itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Semoga Allah memberikan mereka petunjuk dan semoga kelak dari mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Itu kata Rasulullah. Ya Allah. Aduh. Diperintahkan sama malaikat Jibril, kamu bilang iya nih, ya Muhammad. Kami hempet, kami penyet kan dia, kayak gitulah ibaratnya kan. Enggak Rasulullah. Enggak usah. Aduh, nggak bisa aku. Dari sinilah beberapa ulama menganggap bahwa jawaban Rasulullah SAW menunjukkan keteladanan beliau. Alih-alih mendahulukan rasa marah dan juga membalaskan dendamnya, Rasulullah justru memaafkan masyarakat Taif yang juga sudah menolak dan juga sudah melukai beliau. Selain itu Rasulullah SAW juga optimis ya kan, kalau suatu hari nanti masyarakat Taif akan memilih jalan yang benar dengan menjadi pemeluk Islam. Nah, selang beberapa tahun kemudian alhamdulillahnya harapan Rasulullah SAW pun terkabulkan. Setelah peristiwa perang Hunain yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, masyarakat Taif yang tadinya menolak ajakan Rasulullah berbondong-bondong semua mau memeluk Islam dan juga menjadi umat muslim yang gigih membela agama Islam. Masya Allah. Nah, dari kisah ini kita jadi tahu betapa baik dan betapa luar biasanya karakter Rasulullah kan, meskipun mengalami penolakan, penyiksaan, perlakuan buruk bertubi-tubi, beliau tidak pernah membalas mereka dengan segala keburukan. Masya Allah. Semua kisah tentang Rasulullah gak henti-hentinya bikin aku atau mungkin juga pastinya kalian takjub dengan segala kebaikan beliau kan. Aku berdoa semoga aku, kalian dan kita semua bisa dipertemukan dengan beliau di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah.
Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah keteladanan Rasulullah tentang kesabaran, tawakal, dan juga memaafkan orang lain. Semoga kisah-kisah keteladanan yang aku ceritakan tadi bisa menjadi inspirasi buat kalian semua untuk melakukan dan juga mengamalkan kebaikan yang sama. Sebenarnya di luar sana juga masih ada banyak sekali karakter-karakter Rasulullah yang patut untuk kita tiru dan juga kita amalkan, Wak, ya. Masih banyak. Ini aku sebutkan sedikit saja yang insya Allah bisa kalian lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah di minggu depan aku akan kembali lagi membawakan kisah menarik lainnya tentang Rasulullah. Jadi tetap stay tune di rangkaian spesial Ramadan bersama Nadia Omara. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.